Lagu pembuka Mada Bakti 448. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hatiku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia. Cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang tak, maka bumi dibarui oleh pembaharu yang suci. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta ini, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari raya Pentakosta ini. Sewaktu-waktu kita mengalami angin kencang, bahkan badai yang merobohkan pohon-pohon besar, mengguncang rumah-rumah kita. Hari ini kita merayakan angin yang lain, terkadang seperti taufan namun tidak merusak, terkadang seperti angin sepoi-sepoi. Itulah nafas atau nefas Roh Allah, Roh Kudus yang berhembus. Dari mana ia berasal, kemana ia pergi, dan kemana ia membimbing kita. Itulah Roh Allah yang Maha Kuasa, sebuah badai kasih dan kebenaran, Roh yang kreatif dan membaharui, Roh yang memberi inspirasi yang juga diutus kepada kita. Ia ingin membuat Pentakosta baru bersama kita. Biarlah ia membawa udara yang segar ke dalam hati kita. Biarlah ia menyegarkan kembali iman kita. Biarlah ia menghangatkan kasih kita di sini, di dalam Ekaristi ini. Saudara-saudari, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika dibaptis, di mana kita dicurahi Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing. Lihat buku ini, halaman 89 TPE. Fidi Aquam. Fidi Aquam. Egredientem de templo alla terre
dextro. Oh, Alleluia. Et omnes atquos perveni aqua ista salve factis sunt et dicen Alleluia, Alleluia. Confitem in Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fidei aquam egredientem de templo alla terre dextro. Alleluia. Et omnes atquos perveni aqua ista salve factis sunt et dicen Alleluia, Alleluia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita memuji Allah Tritunggal dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te, nos
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segala penjuru bumi Kau kumpulkan umat-Mu. Dari segala bahasa Kau himpun umat baru yang hidup oleh karena daya Roh-Mu. Perkenankanlah kami hari ini menikmati kekuatan Roh-Mu itu, yakni daya yang keluar dari-Mu, agar kami sungguh mendengarkan sabda-Mu dan menepati perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan,
Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus, dan jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Oh cahaya mulia, penuhilah segera bumi dan hati hamba. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Tanpa berkat restu-Mu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Untuk bait pengantar Injil ini, mari kita berlutut.
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pencurahan Roh Kudus. Lambang yang paling banyak dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus yang diambil dari kitab suci adalah burung merpati. Merpati perdamaian yang memberitahu Nuh bahwa air bah sudah surut, atau merpati yang turun ke atas Yesus ketika ia dibaptis. Lukisan-lukisan tentang Allah Tritunggal dalam seni lukis menggambarkan Roh Kudus sebagai murung merpati. Di Basilika Santo Petrus, di atas altar juga ada gambar burung merpati yang saya yakin merupakan lambang Roh Kudus. Merpati putih memang sebuah simbol yang menarik. Di zaman pertengahan, biasanya pada hari Pentakosta dilepaskan ratusan merpati putih di dalam katedral-katedral, tapi kemudian kebiasaan ini dihentikan karena yang burung-burung ini curahkan bukannya pancaran cahaya dan rahmat Allah, melainkan lebih dari itu, banyak tinja. Merpati, saudara sekalian, itu baik, jinak, anggun, dan memikat, dan itulah barangkali yang menjadi keterbatasannya. Merpati terlalu manis dan sentimental. Maka karena itulah, kunci reken, ia merupakan gambaran yang keliru mengenai Roh Kudus. Saudara sekalian, orang-orang Kelt agaknya benar kalau merayakan Pentakosta. Dalam tradisi lama mereka, Roh Kudus tidak ditampilkan sebagai seekor merpati putih, jinak dan tulus, melainkan, jangan kaget, bagai seekor angsa liar yang galak. Angsa liar itu sulit dikendalikan. Mereka berisik, punya kebiasaan mematuk orang yang mau pegang mereka. Angsa-angsa ini terbang lebih cepat kalau berombongan daripada kalau sendirian. Mereka juga bisa menjadi anjing-anjing penjaga. Saya dengar bahwa di RRC di Tiongkok, karena perbatasannya cukup panjang, maka dipakai bukan manusia untuk menjaga perbatasan, tetapi angsa-angsa. Maka benarlah orang-orang Kelt kalau menggambarkan Roh Kudus sebagai angsa liar yang galak. Roh Kudus datang bukan untuk mencari kompromi, melainkan minta didengarkan, dan nyanyiannya tidak terdengar merdu di telinga banyak orang. Roh Kudus mengajak orang bersekutu, minta agar mereka saling mendukung dan berjalan bersama. Dan Roh Kudus sering mendorong orang yang mendapat pencurahan roh itu agar jadi berisik, gaduh, agar punya semangat berkobar.
agar kasihnya membara, dan agar menjadi penjaga dan penegak Injil yang gagah berani. Saudara sekalian, Pentakosta itu angsa liar seorang Franciscus Xaverius yang berlayar dari Spanyol ke timur untuk mewartakan Injil hingga Jepang dan Cina, lalu wafat di sana. Orang pikir bahwa dia terlalu gila untuk menghabiskan waktu hanya untuk di perjalanan. Angsa liar seorang guru agama yang meninggalkan tanah Minahasa yang indah dan subur untuk menjadi guru agama di daerah terpencil dan kersang. Seorang remaja, ini pengalaman saya, seorang remaja setengah buta yang dengan bakatnya bermain musik, malam-malam mengumpulkan banyak anak muda untuk membentuk vokal grup, daripada mereka teriak-teriak sehabis bagate, lempar rumah orang, dan seterusnya. Sekelompok ibu-ibu di sebuah paroki yang mau meningkatkan ekonomi ibu rumah tangga yang miskin dengan melatih mereka menjahit, bikin kue, dan lain-lain. Angsa liar seorang Munir dan Marsina yang dibunuh karena menegakkan hak asasi kaum buruh, atau angsa liar orang yang dipenjarakan dengan macam-macam tuduhan menuntut keadilan bagi kaum miskin, semisal Uskup Oscar Romero di San Salvador yang ditembak mati karena itu. Saudara sekalian, angsa berisik Pentakosta adalah mereka yang mengunjungi pasien-pasien di rumah sakit, menyediakan makanan bagi kaum gelandangan, para pimpinan LSM yang siap membantu rakyat jelata agar bisa berkembang, para mahasiswa yang menghabiskan waktu setahun sebagai relawan yang bekerja di pedalaman yang sangat terpencil, misalnya di Papua, untuk mengajar anak-anak suku terasing di sana. Saudara sekalian, angsa Pentakosta sudah dicerahkan ke atas para murid Yesus di setiap zaman, menjadikan mereka orang-orang berisik yang mencak-mencak dalam perjuangan demi tegaknya keadilan, demi kesejahteraan, menampung kaum muda yang kecanduan narkoba, membantu orang-orang yang mendapatkan pekerjaan, berupaya memulaikan apa-apa yang baik dan membawa kemajuan bagi semua. Angsa bersuara serak Roh Kudus yang berani meneriakkan kebenaran yang orang-orang tertentu tidak suka dengar, semisal kaum pekerja yang dibayar di bawah gaji yang wajar, diperas tenaganya, bahkan diperbudak. Ini semua memang bukan urusan kita, bukan karena kita acuh tak acuh dan tidak ambil pusing, kita ini orang baik-baik, melainkan karena kita sudah terisolasi dan jauh dari kenyataan. Kita bukan pemeras, kenapa harus merasa bersalah? Bukan salah kita kalau tidak melihat semuanya itu. Tapi coba simak iklan-iklan dan sinetron yang kita tonton setiap hari. Orang-orang yang bersantai ria mengepulkan asap rokok. Orang-orang berpakaian necis sedang minum-minum. Orang muda sedang shopping atau ber-HP ria, main game, rumah mewah, mobil mahal, kaum selebritis yang wah, acara hiburan tiada henti, berpenampilan modis, badan harum pakai minyak wangi, padahal di sekitar masih banyak yang menderita kekurangan, bahkan kelaparan. Lantas, saudara sekalian, datang hari Pentakosta, dan sekali lagi Roh Kudus dengan keras membuka lebar pintu-pintu tertutup, dan Roh tercurah ke atas gereja, yang adalah kita semua. Gereja adalah kita, penuh api kasih yang berkobar. Gereja, sekali lagi, yang adalah kita, pokoknya harus seperti sang guru sendiri, mengidentikan diri dengan kaum miskin dan berkekurangan, dan sungguh menyadari bahwa kasih kepada sesama, katanya, kasihilah satu sama lain sebagaimana aku telah mengasihi kamu, merupakan tanda penunjuk gereja yang benar, serta keabsahan gereja zaman now. Kalau gereja tidak memenuhi kriteria itu, maka ia adalah agama palsu atau gereja yang sudah meninggalkan ideal pendiriannya yang asali. Soalnya adalah kita sudah melupakan semuanya itu. Bagaimanapun kita sudah menjinakkan Roh Kudus, sudah memadamkan nyala api, sudah membuat merpati tidak liar lagi. Kita jalan terus begitu sambil telinga kita dirayu dan terlena oleh dekut merpati yang menina bobokkan.
sampai sekali-sekali kita dengar teriakan angsa liar bagai klakson yang siaran itu. Saudara sekalian, teriakan angsa liar itu adalah roh Pentakosta yang berisik, yang membunyikan nada aslinya mengenai tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, dan yang mengingatkan kita akan kisah-kisah Yesus yang membuat kita terpana, kisah tentang orang Samaria yang baik hati, kisah tentang orang kaya dan Lazarus, dan dengan demikian mengingatkan kita bahwa inti Injil, bahwa kriteria untuk selamat adalah kata-kata Yesus tentang yang namanya karya-karya belas kasih. Apakah kita memenuhinya atau tidak? Ya, saudara sekalian, angsa Pentakosta itu mengganggu, lancang dan lantang. Bisa kita menepis suara para nabi yang kurang enak didengar, yang mengganggu kenyamanan Kristiani kita, dan meneriaki kita agar peduli terhadap orang-orang berkekurangan, yang lemah, yang menderita, dan yang membuat kita memperhatikan Sang Penderi Yesus yang merangkul kaum miskin dan berkekurangan, serta Yakobus rasulnya yang mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa orang-orang Kelt itu benar, bahwa kita harus memberi perhatian kepada orang-orang semacam itu, dan melihat kembali hari Pentakosta yang bukan pesta manis merpati-merpati yang lembut, yang membuat kita terlena untuk berpuas diri. Mereka sadar hari itu adalah pesta angsa-angsa liar, angsa-angsa kotor dan berisik, yang berteriak untuk Tuhan, yang mematuk mereka-mereka yang memeras kaum miskin, yang menghendaki kita bersekutu dalam himpunan umat untuk beribadah dan hidup beriman yang disertai perbuatan. Saudara-saudari, lain kali kalau kita dengar angsa-angsa liar teriak, pikirkanlah Pentakosta, gereja, diri sendiri, serta hidup kita sebagai murid Yesus yang sudah mendapat pencurahan roh. Pikirkan tentang apa yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai murid Kristus. Pikirkan kalau mau tentang lambang-lambang Pentakosta, warna merah untuk kasih yang berkobar, api yang membara untuk aksi, dan bahasa yang bisa dimengerti semua ialah belas kasih dan kerahiman yang akan meredam ocehan suara orang-orang yang berputus asa. Kasih yang berkobar, api yang membara, belas kasih dan kerahiman, itulah makna perayaan Pentakosta. Dan para nabi yang berseru-seru yang mengingatkan bahwa itulah tanda atau cap gereja dulu ketika ia didirikan, juga masih begitu sekarang ini dan akan terus demikian sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, anu dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
bagi mereka yang lemah. Ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa pagi ini, yaitu umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario. Semoga keluarga-keluarga di wilayah ini selalu diberkati senantiasa dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki dalam setiap keluarga di wilayah ini. Bersama keluarga Dalmasara Beteng yang bersyukur atas hari ulang tahun dari anak terkasih Chris Din Bernardus Dalmasara yang pada tanggal 4 Juni 2022 genap berusia 3 tahun. Semoga Tuhan memberkati pertumbuhan anak ini, menjauhkan dia dari segala mara bahaya dan penyakit, dan semoga dia menggembirakan orang tuanya dan terutama berkenan kepadamu, Allah Bapanya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah
kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih balas, hanya ini terbaik yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang kudus, berkatilah tanda syukur kami ini dan satukanlah persembahan diri kami dengan kurban Kristus. Semoga kami semakin bersatu dengan Dia dan giat memberi kesaksian tentang Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu, melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa, dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan Dia Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, kita tidak dapat berkata Yesus itu Tuhan selain melalui Roh. Kita tidak dapat berkata Bapa kepada Allah selain melalui Roh yang berseru di dalam hati kita. Bersama Dia kita sekarang dapat mengucapkan dengan penuh kepercayaan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah rezeki
memohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan beri kami damai Kristus yang merupakan karya roh-Mu. Dalam belas kasih-Mu, bebaskanlah kami dari semua dosa yang menghalangi kesatuan dan universalitas gereja-Mu. Lindungilah kami dari segala kegelisahan dan yakinkanlah kami bahwa pun di dalam berbagai ketidakpastian zaman ini, Roh membimbing kami maju dalam harapan penuh sukacita akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Biarlah semua yang haus datang, semua yang mendakinya boleh memiliki air hidup dan memilikinya dengan cuma-cuma, kata Nabi Yesaya. Inilah Kristus yang bangkit, yang rohnya mendorong kita maju untuk memberi kesaksian tentang kasih Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
4. Lima. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus, bagi cinta Kristus. kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Bagi ada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah lalu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban tentang, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana bermusuh, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan
masyarakat, jadilah saksi Kristus dalam mengikatkan nasib rakyat. Jadilah saksi Kristus dalam membagikan tulus makan. Jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang. jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Pada Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang dan segarkan jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Mu. 288. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu di Kau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bila aku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Wajahnya sumber kebahagiaan. laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang serta malam silih berganti, ratapan jiwa tak kunjung henti. Karena Ku dengar cercaan musuh, di manakah Tuhan pelindung.
Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu. Setiap saat ku kenang kembali kala ku masuk bait yang suci, di mana ramai dendang dan api, sorak dan sorai sepanjang hari. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Akan Tuhan dalam sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah, Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku, salamku yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur bagimu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karunia Roh Kudus yang telah memenuhi hati kami dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Semoga karena dorongan Roh-Mu yang penuh kuasa ini, kami selalu berusaha mempersatukan yang tercerai-berai, membantu yang lemah, dan menghibur yang berduka, sehingga dapat memberikan wajah baru kepada lingkungan di sekitar kami, agar semua orang menyerukan nama Tuhan dan selamat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta, kepada para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi Wilayah Rohani Santo Valentinus, dan juga Wilayah Rohani Santo Fidelis dari Singmaringen, organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta ini. Pengumuman yang pertama, Pastor Paroki akan melakukan kunjungan keluarga umat paroki minggu ini giliran Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil, hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon kepada Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohaninya yang akan dikunjungi.
Yang kedua, minggu depan, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, akan diadakan kegiatan donor darah di paroki sesudah misa pagi di gereja paroki. Selanjutnya, disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani agar dapat memasukkan statistik wilayah rohaninya. Selanjutnya, panitia yang mengatur penerimaan sakramen Krisma Stasi Kima Atas mohon agar ketua-ketua wilayah rohani dapat memasukkan data dari para calon Krisma, formulir calon Krisma yang terlampir, surat baptis terbaru dari calon Krisma dari wilayah rohaninya masing-masing, karena pelajaran atau persiapan atau katekese bagi para calon Krisma sudah dilaksanakan. Mohon ketua-ketua wilayah rohani bisa berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Selanjutnya disampaikan kepada umat atau bagi siapa saja yang berkerelaan hati untuk dapat menyumbang renovasi fasilitas gereja dan juga pembangunan menara lonceng bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau disetor di rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Juga kepada para donatur Gotaus diberikan kesempatan agar juga menghubungi para pengurus atau kepada Ibu Ansye yang menangani bidang itu. Selanjutnya ada undangan dari Choice Keuskupan Manado akan diadakan weekend pada tanggal 17 sampai 19 Juni 2022 di Wisma Lorenzo Lota pukul 16.00 WITA sampai selesai. Pesertanya adalah muda-mudi Katolik berusia 20 sampai 35 tahun belum menikah. Kemudian bersedia mengikuti rekoleksi selama 3 hari mulai Jumat sampai Minggu. Kemudian tidak diperbolehkan untuk pulang selama rekoleksi berlangsung. Direkomendasikan oleh pastor paroki dan rekomendator choicer. Pesertanya tentunya sudah vaksin, sehat jasmani dan rohani. Pengurus Choice Keuskupan, Pastor Hani Paulus Mentang PR, dan Suster Yasinta Wawori MY, serta Pasutri Meike dan Edi Lumi. Barang siapa yang tertarik untuk mengikuti, bisa menghubungi pastor paroki atau pengurus DPP paroki. Kemudian pengumuman selanjutnya, hari ini KBK paroki akan melakukan pencarian dana dalam rangka mengikuti pertemuan raya ke-7 di Kawangkoan berupa penjualan ikan. Sesudah misa ini diharapkan seluruh umat dapat membantu guna terselenggaranya kegiatan KBK tersebut. Dan apabila ada pengumuman tambahan dari pastor paroki, kami persilakan dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Terima kasih. Makasih kembali atas pengumuman ini. Saya mau menggarisbawahi apa yang sudah diumumkan tadi. Sumbangan solidaritas untuk pastoran paroki Santo Petrus Tolai. Kita semua tahu bahwa ada musibah di pastoran itu dan pastor parokinya berhasil lari dan cuma dengan pakaian di badan, lantas segala-galanya hilang dilalap api. Karena itu kita sebagai Ketikapan Manado mau menyumbangkan apa-apa dan wilayah-wilayah rohani dari GPI juga diharapkan untuk menyumbang apa-apa untuk dari kas paroki, dari kas wilayah rohani untuk pembangunan kembali pastoran di Santo Petrus di Paroki Tolai. Jadi terima kasih kepada ketua-ketua wilayah yang sudah menyumbang.
dan masih diharapkan lagi ketua-ketua wilayah yang lain untuk menyumbang kalau ada, kalau tidak ya tidak dipaksa juga. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmat bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, rahmat-Mu. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus, selama-lamanya. Amin. Masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan